Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bisa berjumpa lagi semua di tatap muka virtual di 2 minggu terakhir ya. Mungkin ini adalah 2 minggu terakhir kita bisa berjumpa di kelas karena nanti kita sudah mulai PAS. Nah, PAS-nya nanti soalnya nanti mungkin agak sedikit ada perbedaan karena harus disamakan dengan soal yang ada di kompetensi kalian RPL, tapi tidak apa-apa. Oke. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai macam-macam operator, ada banyak, mungkin secara pemahaman masih agak sedikit belum paham apa itu operator, bagaimana cara menggunakannya, dan atau mungkin fungsinya atau manfaatnya nanti untuk apa, ya. Kecuali memang operator-operator aritmatika. Kalau operator aritmatika kan jelas. Operator aritmatika jelas fungsinya untuk menghitung gitu. Kalau yang lain kan ada fungsi pembanding, ada fungsi operator pembanding, ada operator logika yang nanti mungkin secara umum perlu kita pahami lebih dalam lagi. Oke, tapi sebelum kita melanjutkan ke materi kita hari ini kita masuk ke materi namanya percabangan atau pemilihan. Gitu, memilih. Jadi memilih si data itu nanti akan memilih sesuai dengan kondisinya. Jadi ada yang disebut dengan kondisi. Sampai di sini mungkin ada yang ingin kita diskusikan terlebih dahulu. Barangkali teman-teman kemarin ada yang mengalami kesulitan apa gitu. Kemarin banyak yang nanya sih sebenarnya kesulitannya. Yang lain-lain barangkali ada tidak? Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada. Kalau Nirina aman, Nirina? Langsung hilang. Elivia, halo. Iya, Pak. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, mohon izin saya melakukan share screen desktop saya. Oke. Sedikit saja. Oke, apakah layar saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Nah, pernyataan penyeleksian. Nah, penyeleksian, percabangan atau pemilihan gitu ya. Ini merupakan sebuah sintak yang kita gunakan jika memang ada dua pilihan. Lebih dari satu pilihan. Jadi misalkan bayangannya adalah ada 2 belokan, bayangannya nanti ada 3 belokan, saya harus memilih yang mana. Nah, berdasarkan kondisinya kan itu intinya. Nah, secara umum ada 2 jenis cara penyeleksian, yaitu dengan menggunakan if, else, atau switch case. Nah, bedanya sih sebenarnya nggak terlalu jauh sih. Sebenarnya mau pakai if, else semuanya pun tidak apa-apa gitu ya. Tidak masalah gitu. Itu hanya beda sintaknya saja, tapi secara fungsionalnya kurang lebih sama gitu ya. Nah, penyeleksian if adalah pernyataan penyeleksian yang mencari kebenaran dari conditional expression yang disebutkan. Nah, ada kondisionalnya. Conditional expression harus berupa bilangan boolean. Jadi, kondisional itu ada true or false. Jadi, if else itu true or false. Jadi, percabangannya itu misalkan saya ada 2 jalur. Yang jalur ke kiri, jalur ke kanan. Nah, kondisinya seperti ini. Misalkan jalur ke kiri itu jalur ke jalan A, jalur ke kanan itu jalur ke jalan B. Dua-duanya bisa nyampe jalan Cimindi. Atau dua-duanya bisa nyampe Bandung. Nah, kondisinya adalah jika jalur ke Cimindi macet, maka saya akan memilih jalur B. Ya kan gitu simpelnya. Jika tidak, saya akan pindah ke jalur A. Nah, jadi ada conditional expression-nya yang tadi jika. Jadi bahasanya makanya if ini kan bahasa Indonesianya kan jika. Jadi cukup menjelas sih sebenarnya bahasa jika itu seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini. Dia itu secara sintak atau source code-nya kurang lebih seperti ini. If, kondisinya apa, pernyataannya apa. Jadi pernyataan ini yang nanti kita gunakan tadi. Jadi if jika kondisi macet, jika kondisi Cimindi macet, maka saya akan lewat jalur A. Jika tidak, kondisi apa, saya akan berkata,
Kalau else berarti jika tidak semuanya, jika tidak masuk ke sini, jika tidak masuk ke sini, maka akan masuk ke sini. Jadi kan pemrograman terstruktur itu dibaca dari atas sampai bawah dan dari kiri ke kanan. Gitu. Ini. Itu makanya disebut juga dengan pemrograman terstruktur. Gitu ya. Nah, bentuk pernyataannya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini jika if aja tidak ada apa-apa. Jadi jika memang masuk kondisi, maka pernyataannya itu akan dikerjakan. Jika tidak ya udah, nggak akan kemana-mana. Beda lagi dengan bentuk pernyataan if else seperti ini. Jika masuk kondisi, masuk pernyataan. Jika tidak masuk kondisi apapun, maka dia masuk ke pernyataan kedua. Selanjutnya ada lagi if else majemuk. Nah, seperti ini. Jika masuk kondisi yang pertama, jalankan pernyataan yang pertama. Jika masuk ke kondisi yang kedua, jalankan ke pernyataan kedua. Jika tidak, jalankan pernyataan yang ketiga. Nah, ada lagi cara menulisan kan gini, jika badan pernyataan merupakan pernyataan tunggal yang badan pernyataannya if, kita tidak wajibkan menggunakan sepasang tanda kurung. Jadi, kenapa perlu ada tanda kurung awal ini? Jika memang pernyataannya lebih dari satu baris. Jadi, pernyataannya itu banyak ada proses gitu, maka kita gunakan ini. Tapi jika hanya ada satu baris ya boleh sebenarnya tidak menggunakan. Jadi tidak salah. Jadi kompilator nanti akan compiler nanti akan membacanya sama. Jadi ini dengan ini sama hasilnya. Hanya kalau misalkan lebih dari satu baris, kita harus menggunakan namanya kurawal. Seperti itu. Nah, ini contoh programnya. Nah, tapi sebelum masuk ke contoh program, saya akan sedikit menjelaskan sebenarnya apa sih simbol yang ada pada flow chart jika kita ada kondisi seperti itu. Contoh, ini contoh. Kita akan membuat program yang dapat memasukkan bilangan bilangan bulat. Oke, saya butuh input. Saya butuh bilangan. Nah, diinputkan bilangan. Nah, saya ingin mengetahui apa bilangan itu ganjil atau genap. Menurut Anda bagaimana caranya mengetahui bahwa angka 2 itu sama dengan genap, angka 1 itu sama dengan ganjil? Bagaimana caranya? Yuk, mari kita berdiskusi. Siapa nih? Yuk. Coba, ada yang tahu tidak? Giska, halo. Halo Giska. Halo, coba. Muhammad Zidan Maulana. Halo. Halo. Coba Andika, halo. Andika, suara saya masih terdengar tidak? Terdengar, Pak. Nah, Andika. Coba menurut Andika bagaimana caranya saya dapat menentukan bahwa bilangan itu bilangan ganjil atau bilangan genap? Mungkin bisa dibagi dua dulu. Kalau dibagi dua bisa termasuk genap. Jika tidak, termasuk ke ganjil. Nah, gitu ya. Nah, itu bahasanya jika. Jadi ada jikanya tuh tadi. Tapi kalau ada jika seperti itu, kita memerlukan namanya penyeleksian if. Nah, oke. Algoritmanya benar. Jika dibagi dua, nah berarti harus dibagi. Bilangan ini harus dibagi. Tapi bilangan yang kita cari itu ternyata bukan hasil baginya, tapi hasil sisa bagi. Coba dari operator, menurut siapa nih? Operator apa yang kita gunakan untuk menghasilkan hasil sisa bagi? Coba Riani. Masih ingat tidak? Operator apa yang kita gunakan untuk menghasilkan sisa bagi? Jadi jelas kalau 2, oke, Lukman Hakim, mod Pak, betul. Nah, jadi kalau misalkan angka 4 dimodkan 2, sisanya 0, maka itu bilangan genap. Itu ceritanya.
hasil modnya. Cek, cek, cek. Koneksi saya barusan terputus. Apa masih terlihat presentasinya? Masih, Pak. Cek. Masih. Oke. Bilangannya sudah kita inputkan, sekarang kita proses. Nah, kondisinya memenuhi dan false jika kondisinya tidak memenuhi. Oke. Saya buat di sini. Bilangan ya, mod jalan nggak ya? Saya nggak tahu nih kalau di Flowgorithm. Oh, nggak ada ya. Apa ya? Oh, the variable. Oke, sorry. Kita deklarasi dulu. Bilangan. Jalan. Nah, di sini bilangan mod 2. Jadi jika bilangan mod 2 nah sama dengan 0, jadi sisa hasil baginya sama dengan 0, jika benar maka itu adalah bilangan genap. Jika tidak, bilangan ganjil. Oke, kita coba jalankan. Masukkan 3. Masukkan angka bilangan. Ini di input. Nah, bilangannya adalah ganjil. Coba jalankan lagi. Masukkan 4. Angka bilangan genap. Jadi ini yang maksud dengan if. Bagaimana jika nanti masuk ke dalam sebuah program? Nah, jika masuk ini sebuah program, ya, saya buat template supaya enak. Ini aja. Nah, ini nggak usah. Saya akan buat yang barusan, berarti integer bilangan. Sorry. Nah, ini ya. Terus ini misalkan masukkan angka. Terus in-nya adalah bilangan. Nah, sekarang kita pakai if. If nah, di ini yang kita gunakan operator. Nah, perbandingan. Ya, kita gunakan ada sama dengan, ada kurang dari sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Jadi ini misalkan kita untuk menggunakan operator pembanding karena membandingkan hasil bilangan dimodkan 2 ini ya harus sama dengan 0. Jika sama dengan 0 maka dia termasuk bilangan jika tidak, nah out bilangan. Oke. Aduh, biodata salah. Compile. Sudah. Aman ya, tidak ada error. Sekarang kita coba jalankan. Run. Masukkan angka 3. Nah, bilangan ganjil. Masukkan angka 4. Bilangan genap. Ini maksud dengan if. Penyeleksian, percabangan.
Jadi operator pembandingnya kita gunakan di sini. Nanti operator logikanya juga kita bisa gunakan di sini. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Keisha, ada yang ingin ditanyakan? Halo Belum ada, Keisha. Pak. Oh, Lukman belum ada. Oke. Sekarang Tidak ada, pertanyaan. Pak. Siap. Coba saya ingin pertanyaannya gini. Dengan menggunakan algoritma seperti ini kan algoritmanya adalah jika bilangan hasil 2 itu, lihat ya, jika bilangan di sisa bagi bilangan dibagi 2 sama dengan 0 sama dengan 0, maka itu adalah bilangan genap. Sekarang logikanya akan saya ubah. Algoritmanya akan saya ubah. Jika jika sisa hasil bilangan tidak sama dengan 0, maka itu adalah bilangan ganjil. Kira-kira bagaimana yang harus diubahnya? Nih pertanyaan gini, perubahannya. Jika sisa hasil bagi bilangan dibagi 2 tidak sama dengan 0, maka itu adalah bilangan ganjil. Kira-kira apa yang harus saya ubah? Apa yang perlu diubah dari source code-nya? Putri, bagaimana Putri? Boleh diulang, Pak, pernyataannya? Nih, pertanyaannya gini. Kan kalau ini itu jika sisa hasil bilangan dibagi 2 sama dengan 0, maka bilangan genap. Jika tidak, bilangan ganjil. Nah, sekarang saya ingin ubah. Jika sisa hasil bilangan dibagi 2 tidak sama dengan 1, maka itu adalah bilangan genap. Jika tidak adalah bilangan ganjil. Di mana yang perlu kita ubah? Operator pembandingnya, Pak. Siapa ini yang bicara? Siapa yang barusan ngomong? Halo? Lukman, Pak. Oh, Lukman Rashid. Oke, tadi Lukman. Oke, operator pembandingnya digimanakan? Diubah jadi apa Tidak ini? sama dengan. Tidak sama dengan tuh yang kayak gimana? Ini ya? Benar gini? Ya. Nah, ininya jadi ubah jadi 1. Gitu ya? Gitu Lukman? Pak. Nah, kita Ya. jalankan. Kita compile. Kita jalankan. Nah, hasilnya sama tidak? Sama, Pak. Sama. Nah, ini yang dimaksud bahwa pemikiran algoritma dari setiap pemecahan masalah dari sebuah program bisa jadi berbeda, tapi menghasilkan hasil yang sama. Cara membuat nasi goreng itu banyak, caranya beda-beda, tapi akan membuat nasi goreng yang sama, walaupun secara sentuhan rasanya pasti akan berbeda. Begitupun yang dimaksud dengan algoritma. Seperti itu ya. Oke. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Belum, Pak. Oke. Nah, ini contoh program lagi nih. Nah, jika kita menggunakan namanya operator pembanding. Operator logika. Ini contoh. Jadi ada program yang dibuat untuk untuk menentukan apakah karakter tersebut huruf vokal atau bukan. Apakah karakter tersebut huruf vokal atau bukan? Ini bukan X ya, ini A. Nah, logikanya ini ada 2 macam. Berarti kita bisa ngecek dia itu bukan huruf vokal. Jadi misalkan masuknya dicek satu-satu, kamu huruf B bukan, kamu huruf C bukan, itu kan bukan huruf vokal. Tapi kita bisa balik, kita bisa cek bahwa dia huruf vokal atau bukan. Itu. Kenapa? Karena jumlah huruf vokal lebih sedikit dibanding kita jumlah huruf non vokal. Jadi saya akan membandingkan dia itu huruf vokal atau tidak. Nah, pertanyaannya adalah huruf vokal itu kan lebih dari 1. Bagaimana caranya kita akan menyatakan pernyataannya? Nah, boleh di sini menggunakan namanya OR.
Karena kalau misalkan ininya 0, bisa jadi di sininya 1 kondisinya. Atau di yang lain adalah 1. Jadi seperti kemarin. Tuh. Sekarang kita akan coba langsung jalankan aja ya. Nah, misalkan di sini char karakter. Nah, masukkan karakter. Ya. Jika karakter sama dengan A, maka dia adalah bilangan huruf A. Jika tidak, bukan huruf A. Kita coba jalankan. Belajar if. Kita coba satu aja dulu. Nah, masukkan karakter A, huruf vokal. Karena dia masuk di kondisi yang pertama. Masukkan huruf I. Nah, I itu bukan huruf lokal katanya. Padahal I itu harus setara bahwa A, I, U, E, O adalah merupakan huruf vokal. Nah, maka kita bisa menggunakan di sini operator OR. OR ini ya. Nih, lihat operator OR itu yang kemarin. Lihat. Macam-macam relasional, operator logika. Nah, logika. Ini yang ini ya, logika. Kenapa tidak dan? Kalau dan berarti harus memenuhi semua. Ingat, jika 1, 1, 1, dan 1, maka dia harus memenuhi semua. Kali or ya salah satu juga memenuhi, pasti akan termasuk di sini huruf vokal. Oke, berarti kita tambahkan di sini. Cepat ya. Nah, jika huruf I, A, I, U, E, O. Nah, ini ya. Jalankan. Oke, harus pakai kurung. Coba kurung lagi. Kurung satuan. Sorry. Gimana yang tadi? Apa nih? Before expected. Apa yang kurang? Oh, ini kurang nih. U. Nah, termasuk huruf vokal. Gitu ya. Oke. Pertanyaan lainnya adalah, bagaimana kalau yang diinputkan huruf besar? Coba. Menurut siapa nih yang belum saya panggil? Menurut Febriza. Menurut Febriza. Dari program ini, jika ternyata hurufnya huruf besar, bagaimana? Halo, Febriza. Tetap huruf vokal, Pak. Iya, maksud saya, programnya harus diseperti apakan? Nih, saya jalankan ya. Besar nih. Ternyata dianggapnya bukan huruf vokal. Bagaimana caranya saya biar ada U besar itu termasuk huruf vokal? Menurut Febriza. Bagaimana? Ditambahin lagi, Pak, ornya. Nah, bisa dengan kita menambahkan or-nya, ya gitu ya. Jadi kita tambahkan or-nya di sini, A besar, A kecil, A sampai O besar gitu ya. Benar, Febriza? Iya, Pak. Nah, tapi sebenarnya ada cara lain. Jadi saya akan memaksakan bahwa si karakternya itu harus di huruf kecilkan dulu semuanya. Misalkan gini aja,
C++ string to lowercase. Nah, how to convert? Nah, bisa ya, converting string to upper and lowercase using STL. Jadi kita buat library, ada library. Nah, di sini namanya to upper. Kalau ini to upper. Oh, ini convertnya, oke. Convert string to lowercase C++. Harusnya sih ada. Int to lower. Nggak ada library ya. Harusnya ada. Nah, convert ini. Cuman ternyata ini harus pakai fungsi dan Anda belum nyampe ke bagian fungsi ya. Tapi intinya boleh menggunakan ini. Tapi kalaupun tidak, Anda yang tadi seperti Feliza bilang, ya kita tinggal tambahkan saja di sini. Di sini kita tambahkan 10 karakter yang huruf besarnya. Oke, kita coba tambahkan sini. Cek. Or. Nah, gini ya. A besar, A kecil, U besar, E besar, U besar. Jalankan. Oh, nah gitu ya, huruf vokal. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Lukman, halo? Ada yang ingin tanyakan? Belum, Pak. Belum. Oke. Contoh program yang lain juga ini dapat kita gunakan untuk membuat menu. Misalkan kita buat program menu. Nah, gini ya. Kita buat tiga. Program program operator kemarin ya kalkulator. Nah, gini ya. Program kalkulator ini contoh. Nah, saya buat ini. Nah, program kalkulator. Terus di sini menunya, menu misal. Satu untuk pertambahan gitu ya. Dua pertambahan aja lah biar cepat. Dua, nah, pengurangan. Tiga perkalian empat pembagian. Ini menunya gini ya. Di sini masukkan menu. Oke, ini menu. Nah, gini.
in menu. Jadi tinggal buat di sini. If menu sama dengan 1, maka masukkan operasinya. Else if menu sama dengan 2, maka apa? Else if menu sama dengan 3, maka yang keempat. Yang terakhir ya sama, mau kemana pun juga pasti akan. Sekarang kita buat integer bilangan. Sorry, A aja. A dan B sama hasilnya adalah C. Ini ya. Kita buat di sini. Cout. Masukkan bilangan pertama. In A. Cout. Masukkan bilangan kedua. In integer. B. Nah, ini kan gini. Ini prosesnya penambahan ya, bahwa B sama dengan C sama dengan A plus B. Gini. Terus kita out kan. Hasil sama dengan apa namanya, C. Nah, sekarang kita untuk yang bang. Hasil penambahan, hasil pengurangan, hasil perkalian. Ini berarti hasil pembagian. Untuk yang pembagian harusnya Anda nanti menggunakan float ya. Kita coba jalankan. Nah, gini ya. Tuh, ini masukkan menu program kalkulator, menu nomor 1. Masukkan bilangan pertama 5, masukkan bilangan kedua 6. 5 tambah 6, 11. Coba jalankan lagi, perkalian, masukkan menu 3. Masukkan bilangan pertama 6, masukkan bilangan kedua 6 kali 2, 12. Nah, kalau kita memasukkan selain dari 1, 2, dan 3, nah karena di sininya ada if else 1, if else 2, dan if else 3, maka kita akan masuk ke 4 ke sini pembagian. Jadi misalkan saya akan ketikkan 10, 8. Maka dia ini pasti akan ke pembagian. 4, 2. Hasil pembagian adalah 2. Seperti itu. Oke, jika tidak ingin tanyakan, saya akan melanjutkan sedikit dulu. Nah, di sini ada yang masuk juga nested if. Jadi merupakan hal yang dimungkinkan dalam bahasa pemrograman, yaitu membuat pernyataan if di dalam if. If di dalam if. Contoh gini. If kondisinya apa yang pertama, di sini ada if lagi di dalamnya. Boleh itu, sangat diperbolehkan. Contoh kasusnya seperti ini nih. Suatu perusahaan menjual baju dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, gini ya. Jika buku kodenya 1, maka diskonnya sekian. Jika kode bukunya bukan, maka harganya adalah 50.000 dan lain-lain. Gitu. Jika user memasukkan kode salah selain buku di atas, maka akan mencetak salah memasukkan kode. Oke. Saya akan ini aja ya, saya akan copy saja ini, saya akan copy.
S kecil, gitu ya. Suara apa tuh? Oke, cek. Masih aman? Masih aman presentasinya? Masih, Pak. Masih, oke. Saya akan melanjutkan nih. Oke, jadi kode bukunya 1, di sini ada kode diskonnya S. Jadi kalau diskon kode S mah harganya berubah. Jadi ada diskon gitu ya. Dan lain-lain lah ya, intinya gitu. Nah, jadi ada 2. Kita contohkan saja. Jalankan. Masukkan kode buku. Jika kode bukunya 3, salah. Kode bukunya 3 mah masuknya ke harusnya kode bukunya oke, nggak apa-apa. Salah kode buku ya. Nih, karena kode bukunya adalah salah, masuknya ke else sini. Sekarang kalau 2. 2. Nah, 2 berarti kita masuk ke sini. Yang harganya 65.000 dan 70.000. Kode diskonnya masukkan ke S besar. Nah, judul bukunya adalah Belajar C++. Harga bukunya adalah 65.000. Jadi masuk ke if yang ke sini dulu. Setelah dari if di sini ditanya lagi ke sini. Gitu, ditanya lagi ke sini. Jadi dia akan menghasilkan yang mana. Itu ya. Contoh lain, coba jalankan lagi. Kode bukunya 1, kode diskonnya S kecil. Nah, judul bukunya Belajar CPP.com, harga bukunya adalah 45.000. Kenapa S kecil masuk ke 45.000? Karena di sini ada OR. Jadi, selain dari kode diskonnya selain dari S, maka dia masuk ke yang paling bawah. Nah, disinilah kemarin fungsi-fungsi operator pembanding, operator logika itu akan dipakai. Dia akan mulai terlihat seperti ini. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Coba saya tanya. Putri, aman? Halo, Zidan, aman Zidan? Muhammad Zidan, aman? Iya, Pak. Mengapa? Iya, Pak. Halo, Zidan? Ada Belum pertanyaan? ada, Pak. Oke. Contoh menurut Zidan nih, contoh yang kira-kira seperti menggunakan if dalam else itu atau nested if itu apa? Contoh kira-kira. Atau melihat program apa, melihat kasus apa misalkan di sekolah misalkan. Kira-kira bagaimana? Halo Zidan? Halo? Wah, menghilang ya? Baik. Oke, saya akan melanjutkan saja. Selanjutnya adalah pernyataan switch case. Nah, kalau pernyataan switch case ini sih sebenarnya mirip-mirip dengan if else. Hanya berbedanya adalah ini. Dan kalau di dalam kondisi di sini kondisi di sini ini kan sama dengan ya, boleh tidak sama dengan, boleh lebih dari, boleh kurang dari, intinya operator yang membandingkan boleh di sini, atau boleh menggunakan operator logika di sini boleh. Nah, kalau dalam switch case di sini switch kondisinya konstanta, maka kondisi di sini adalah harus sama dengan gitu. Jadi si expression itu harus sama dengan apa? Nah, gini. Jadi switch nomor case 1 si out in break, case 2 default. Nah, default ini sama seperti halnya else gitu.
Jadi kalau misalkan ini kita gunakan, contohnya seperti apa? Contohnya dalam menu gini. Nah, kayak gini. Nah, jadi kayak gini. Switch-nya diubah di sini. Jadi di sini saya copy aja di sini ya. Ini saya copy. Biar cepat. Nah, ini jadi menu. Saya buat menunya menjadi integer juga lah. Ya sama. Menu sama dengan 1, case 2, atau kalau mau masih char, ya menunya tinggal gini kan. 1, 2, 3. Nah, defaultnya. Nah, tinggal kita masukkan program-programnya. Ini kita pindahkan di sini. Yang ini kita pindahkan. Ini kita pindahkan. Ya. Karena programnya sebenarnya sama aja. Contohnya aja ini. Default sama dengan X. Jadi kalau nggak milih apapun itu misalnya. Nah, ini kalau switch cache menu. Menu cache. Hasilnya sama nggak? Ya sama saja. 2. Tuh. Kenapa Anda memilih angka 2? Oh. Oke, sorry. Ini ada di sini. Oh iya, wait. Oh, salah ngopi saya. Terusnya di sini. Ini di bawah break, di sini. Dua. Nah, masukkan bilangan pertama 4. 4 dikurangi 2 sama dengan tuh. Itu aja. Jadi perbedaannya adalah ini saja. Yang jelas menu ini harus sama dengan 1. Menu harus sama dengan 1. Kalau di sini di if else ini boleh nih sebenarnya lebih dari boleh. Tapi kalau dalam switch cache itu nggak boleh. Jadi penggunaannya sih sebenarnya sudah jelas. Kapan kita menggunakan if dan kapan kita menggunakan case. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin kita diskusikan? Sebelum nanti Anda melanjutkan lab praktikum. Zidan udah on. Case Lukman masih boleh? belum ngerti. Bagaimana? Yang switch case masih belum ngerti, Pak. Oke, baik. Nggak ngertinya di mana, Lukman? Tadi yang harus nomor 1 menu itu gimana Pak, maksudnya? Oke, saya akan ulang sebentar ya, sedikit. Intinya gini, Lukman. Atau semuanya buat semuanya. Kalau menu if, jelas ya di sini if, di sini bisa kondisinya lebih dari 1 gini ya. Ini kondisinya lebih dari 1 nih. Misalkan menggunakan or gitu ya, yang tadi ya, menu sama dengan 10 misalkan. Ini kan or. Boleh ini kalau dalam if. Ini boleh seperti itu. Jadi kondisi di dalam sininya boleh lebih dari 1 kondisi. Dan kondisinya bisa jadi pembandingnya tidak harus sama dengan. Tapi kalau dalam menu case, switch case, maka ini menu yang akan dibandingkan kondisinya. Nah, kondisi ini, menu ini pasti harus bahasanya sama. Jika menu sama dengan 1, atau menu sama dengan 2, atau menu sama dengan 3, atau berapapun, nah maka kita nyatakan pernyataannya. Jadi, si kondisinya itu harus sama dengan, dan tidak boleh lebih dari 1 kondisi. Seperti itu. Tapi boleh nggak dalam case di sini ada if lagi? Boleh. Misalkan, saya buat aja ini. Boleh nggak? Boleh.
Nah, gini ya. Misalkan ini program nomor 1 nih. Saya jalankan. Oke, string.h. Ya. Oke, ada error apa nih? Jump to case label long inti. Oke, ininya. Ini aja katanya di atas. Nah, jalan. Nomor 1. Tuh, langsung kan kode buku. Boleh. Jadi if di dalam case boleh. Adalah bukan itunya, tapi perbedaan antara switch case dengan if else adalah jika if else kondisi yang akan kita tanyakan itu boleh lebih dari satu kondisi dan operatornya itu tidak harus sama dengan. Tapi kalau dalam switch case di sini if-nya atau perbandingannya atau penyeleksiannya itu harus satu kondisi dan operator pembandingnya itu hanya adalah sama dengan. Seperti itu. Itu Lukman. Kira-kira masih bingung nggak? Tidak, Pak, sudah mengerti. Begini aja. Kalau Lukman masih bingung, nanti praktikan. Jadi, praktikan apa bedanya switch case dengan if else. Nanti kalau ada yang ingin tanyakan lagi, boleh ditanyakan di grup saja. Gitu ya. Siap, Pak. Ada lagi yang lain yang ingin bisa kita diskusikan? Saya Oke. mau bertanya, Pak. Boleh, siapa ini? Putri, Pak. Putri. Baik, silakan Putri. Ini, Pak, misalnya kita kan mau bikin program. Nah, kalau aplikasi programan itu bukan pakai di VC++, bisa Ya. nggak, Pak? Bisa. Oke, pahaminya adalah Putri. Oke, kita buat di sini aja dulu nih. Nah, ini. Oke. Ada yang dimaksud dengan compiler. Sebuah program komputer yang berfungsi untuk menerjemahkan kode komputer atau yang dimaksud dengan source code dalam bahasa pemrograman menjadi program yang ditulis dalam bahasa lain yang dapat di-executable program. Nah, jadi ceritanya intinya Putri itu harus punya namanya program untuk membuat source code boleh dalam Notepad++ misalkan. Boleh nggak sini? Boleh. Boleh di Notepad biasa? Boleh. Asalkan programnya di-save sesuai dengan bahasa pemrogramannya atau sintaknya sesuai dengan bahasa pemrogramannya. Nah, jika program tersebut setelah sudah diedit, nah, menjalankan sesuai dengan sistem sesuai dengan sistem operasi. Nah, ini kan program-program Excel ini kan yang dijalankan tadi, menu case. Ini hasil programnya kan ini sebenarnya. Pertambahan 2 ini adalah hasil programnya. Nah, untuk membuat program tersebut perlu ada namanya compiler. Compilernya bahasa C++ itu dan ada namanya GCC. GCC. Nah, yang mana sih kalau dalam Dev C++ untuk menggunakan compiler ya ini contoh di-compile lalu dijalankan. Jalankan itu sebenarnya menjalankan ini, belajar biodata saya menjalankan ini. Menjalankan itu. Nah, compiler ini atau banyak program yang kita gunakan, jadi antara compiler sama editor itu disatukan. Contoh, saya menggunakan namanya Visual Studio Code. Atau saya menggunakan namanya Apache NetBeans. Boleh.
itu ada program editornya juga, ada program untuk compilernya juga, gitu. Hanya kalau misalkan yang tadi apa namanya NetBeans itu mah bahasa yang digunakan boleh lebih dari satu, nggak harus bahasa C, boleh PHP, misalkan ini kan PHP, boleh apa itu bebas. Visual Code Studio juga sama, Visual Studio Code juga sama. Nah, kalau Dev C++ yang kita gunakan adalah bahasa C saja atau bahasa C++. Bukti lain kalau memang program yang dapat digunakan itu adalah kemarin saya sudah menjelaskan kalau dalam handphone bisa nggak praktek? Bisa, gitu ya. Prakteknya adalah misalkan contoh aplikasi namanya Dicode misalkan, boleh itu. Itu kan Dicode beda dengan C++, program yang berbeda. Tapi di dalam Dicode juga ada namanya compilernya, ada juga yang namanya editornya. Disatukan. Jadi dipermudahlah untuk melakukan praktikumnya. Itu Putri. Sampai di sini cukup? Ya Pak, cukup. Oke, ada yang lain lagi untuk diskusikan? Oke, kalau tidak ada, nah ini aktivitasnya, ya. Jadi Anda harus praktikum. Anda diminta untuk mengerjakan program pada tautan berikut. Nah ini soal latihan pemilihan. Jadi Anda silakan dibuka soal latihan pemilihannya. Nah ini ya, sudah di-download, ada banyak. Nah, pilihlah secara acak 2 program yang Anda kerjakan dari soal tersebut. Jadi pilih 2 karena ada banyak. Tuh, ada 15. Pilih 2 ya. Bebas. Share screen-nya belum pindah, Pak. Belum pindah. Pada share screen desktop kan dari tadi. Oke, mohon izin. Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Nah, ini lihat. Anda diminta untuk mengerjakan program. Ini soalnya ya, di-download. Soalnya nanti yang seperti ini. Ada di sini. Anda diminta untuk memilih secara acak 2 program yang akan Anda kerjakan. Diacaklah. Pilih 2 program, karena di sini ada 15 program. Ini if semua nih. Silakan pilih. Ya, saran saya acak aja, nggak usah milih. Ini kira-kira gampang. Kalau belajar mah harus nyari yang susah. Gitu. Jangan nyari yang gampang kalau belajar mah. Ya, karena kita akan dituntut untuk terus belajar kalau kita di IT mah. Pilih. Nah, Anda buat flowchart, tapi pembuatan flowchart tidak perlu dilaporkan di sini. Gitu ya. Jadi silakan. Nah, nanti setelah dari situ Anda laporkan seperti biasa. Anda membuat laporan. Laporannya kita singkat-singkat saja supaya lebih cepat ya. Teman-teman itu bisa prosesnya itu bisa cukup menuliskan apa namanya programnya, dituliskan, terus di-screenshotkan, terus hasil pengujiannya gimana bisa lebih cepat. Jadi bisa 2 gambar juga selesai, bisa sebenarnya. Bisa lebih cepat lah ya. Menuliskan, source code-nya ditulis, di-screenshotkan, programnya diuji nanti akan kelihatan. Nah, atau Anda diperbolehkan membuat laporan dalam bentuk video rekaman pengerjaan. Jadi saya nggak mau ribet, boleh. Anda boleh, saya merekam itu menggunakan OBS Studio. Di sini saya menggunakan OBS, Anda download. Kalau dalam handphone gimana? Ya boleh kan ada screen recorder, tinggal kita ngomong sambil ngomong. Nah, di sini kan saya bisa sambil ngomong tuh. Di sini ada namanya start recording. Jadi desktop Anda nanti di start recording, kameranya juga bisa diaktifkan di sini. Bisa kelihatan nanti hasil rekamannya. Nah, hasil rekamannya Anda uploadkan di YouTube, gitu ya. Anda uploadkan di YouTube, lalu sematkan di sini. Bagaimana cara menyematkannya? Ya, gampang lah ya. Cara menyematkannya tinggal gini aja. Aduh, internetnya jadi lambat. Contoh. Nah, di sini ada video nih.
media. Nah, di sini YouTube-nya nanti sampaikan di sini. Gitu ya. Jadi nanti tinggal nyimpan YouTube-nya di sini, insert media otomatis nanti akan tersimpan di dalam LMS. Jadi laporannya Anda boleh menuliskan langsung atau juga Anda boleh merekamnya di YouTube, merekam lalu disimpan di YouTube lalu disimpan di sini biar lebih cepat. Seperti itu. Nah, jangan lupa Anda diminta untuk melakukan penilaian teman sebaya. Nah, ini ya. Beri rating atau nilai pada setiap laporan teman Anda yang telah dibuat. Pada setiap laporan karena nanti saya akan cek ini menilai siapa dan nilainya berapa. Gitu. Jadi nanti saya akan punya laporan. Ini dikasih nilainya dari siapa aja, rata-ratanya jadi berapa. Seperti itu ya. Jadi nanti programnya nanti silakan di-download soalnya, nanti pilih dua program yang harus Anda kerjakan. Untuk yang if ini, boleh menggunakan if, boleh menggunakan switch, silakan Anda pilih yang mana yang paling memungkinkan untuk Anda gunakan. Oke, sampai di sini yang ingin tanyakan lagi? Sudah cukup, Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke, selamat mengerjakan semuanya praktikumnya. Bagi yang sedang melaksanakan PTM silahkan, karena periodik belajar kita itu 1 minggu. Jadi 1 minggu untuk minggu depan kita akan melakukan praktikum lagi terakhir. Kalau tidak lagi tanyakan semuanya, terima kasih yang sudah hadir di tatap muka virtual ini. Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 11 orang gitu ya. Nah, nanti ke depannya mohon simak apa yang ada dalam tatap muka virtual gitu ya. Jadi bukti kesimakannya itu yang tadi saya akan random tanya itu sebagai bukti saja atau ngetes aja sebenarnya Anda itu ada di situ atau tidak. Ada di sini, ada di kelas ini kan ini ada di ruangan ya, ruangan virtual. Anda itu ada di ruangan ini atau tidak gitu. Ya. Gitu ya Elivia. Iya, Pak. Nah, kan berarti ada di ruangan kalau kayak gitu. Ya. Zidan? Nah, gitu ya. Oke. Kalau sekali lagi kalau tidak ditanyakan, terima kasih, sehat-sehat semuanya, tetap semangat. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di tatap muka terbatas. Gitu ya. Minggu depan ada jadwal kurang lebih 1 pertemuan dengan kelompok pertama. Nah, nanti kita berjumpa. Sekalian saya pengumuman di sini minggu depan di kelompok pertama itu mohon izin untuk membawa toolkit ya. Di sini Ya, ada Pak. nggak? Elivia kelompok pertama bukan? Andika. Andika grup pertama minggu depan masuk dengan saya. Minggu depan kelompok 2 Pak saya. Oh, kelompok 2. Lukman sempat kita praktikum ya kalau network toolkit ya? Iya Pak, yang bikin kabel itu kan Pak. Iya. Yang UTP. Oke, berarti kalau gitu nanti saya akan coba rubah. Jadi minggu depan saya akan minta di grup pertama yang nanti akan saya harus masukkan di grup pertama itu belum sama sekali. Nanti saya akan coba konfirmasi dulu ke Pak Diki ya untuk perubahan jadwal. Karena teman-teman sudah sempat bertemu dengan saya 1 kali ya semuanya. Tinggal ada yang mau 2 kali nih minggu depan. Oke. Kalau seperti itu saya mohon undur diri. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Tetap sehat, tetap semangat, pokoknya tetap bahagia. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, dadah.